Mohon maaf Pak, ini kan sedang renovasi masjid kita enggak? Masih dalam tahap pembangunan Pak. Nah, mudah-mudahan nggak kejadian ya, mudah-mudahan ya. Kebanyakan tempat lain kalau sedang renovasi masjid begini, masuk waktu sholat, apa kata mandornya? Hei anak buah, berhenti kerja, orang sholat. Tapi tukang-tukang tuh nggak sholat. Ya Bu, itu tempat lain, sini sama. Mohon maaf lah Pak, yang nggak sengaja saya Pak. Gimana lagi? Oh, atau mungkin pekerjaannya orang Kristen kali ya? Apa kata mandornya? Berhenti kerja, orang sholat. Tapi dia nggak sholat. Kesimpulannya apa? Tukang tuh bukan orang. Batu kasana ke Ustaz, balik kepada ini Bu. Cenderung kepada dunia, untuk kerja sanggup dia. Manjat sana, manjat sini, angkat sana, angkat sini, kotor sana, kotor sanggup dia. Sholat tak sanggup. Orang malam tidur, dia kerja cari duit. Orang santai-santai dia mendaki gunung untuk pekerjaannya. Ke laut cari ikan. Ke hutan cari kayu. Ke pasar ngangkat beban-beban berat, kuli-kuli panggul itu. Tapi sholat tidak. Anjing. Ini kata Allah Pak. Bayangkan berapa banyak orang Islam bermental anjing Pak Ibu sekalian. Berapa banyak orang Islam hari ini sholat kapan maunya saja. Semoga keluarga kita nggak ada yang begitu Pak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dan kata Allah dalam ayat ini, apa perangai anjing itu? Anjing itu kalau dinasihati, kalau apa kata Allah, apabila dia diusik, dijulukannya lidahnya. Apa dia dibiarkan, dijulukan juga lidahnya. Maknanya anjing itu dikasih tahu dengan tidak, nggak sama saja, nggak akan berubah anjing itu Pak Ibu sekalian. Maka di ujung ayat tadi apa kata bunyinya Farhan? Di ujung ayat tadi. Maka ceritakanlah kisah itu, ayat 176 tadi. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat. Mendustakan ini gimana maksudnya ini? Dia tahu, tapi tidak mengerjakannya. Dia tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Pertanyaannya, apa tidak tahu? Laki orang tuh, bini orang tuh, ayah orang tuh, sholat hukumnya wajib. Lah jadi ayah orang maka tinggal sholat. Lah makin gadang maka tinggal sholat. Mohon maaf kalau anak-anak SD belum balik nggak sholat wajar. Anak TK nggak sholat wajar. Belum sempurna akalnya, belum balik dia. Ini sudah dewasa, sudah SMA dia, sudah kuliah dia, sudah bekerja dia, sudah sarjana dia, sholat kapan maunya. Anjing itu. Kata Allah Pak. Kenapa sampai hari ini banyak orang begitu? Karena apa? Karena keras hatinya, lebih keras daripada batu. Karena apa? Lama tidak mendengarkan kaji. Makanya mohon maaf Pak, kok dapat di komplek ini Pak, ada pengajian khusus untuk remaja dan pemuda Pak. Tolong Pak usahakan itu Pak. Tolong Pak Ibu usahakan, Bapak Ibu yang punya anak, yang punya cucu, tolong hantarkan anak kita ya, pemuda-pemudi pelajar untuk pengajar khusus remaja, pemuda dan pelajar Pak. Tolong, kalau tidak mohon maaf Pak ya, kalau tidak Bapak semua menanggung dosa semuanya. Saya Pak Al, ya mohon maaf, di Nagari Siano Bukit Tinggi Pak, setiap malam minggu awal saya diundang ceramah di situ ya. Saya ajak remaja-remaja, pelajar-pelajar pemuda dari kelas 5 SD, dari kelas 5 SD, SMP, SMA, putus sekolah yang sudah dewasa ya, umur 20 ke bawah itu, saya ajak malam minggu tidur di masjid Pak Ibu sekalian. Alhamdulillah terkumpul 100 orang lebih Pak Ibu. Sudah sholat isya, tahsin tajwid, baca Quran, belajar baca Quran. Sudah baca Quran, istirahat. Memang Pak, yang namanya sudah zamannya sekarang anak candu handphone, tidak langsung saya suruh mereka berhenti main handphone. Boleh, setelah ngaji kalian boleh main handphone,
mau main game tapi celik yang bagus-bagus, jangan celik YouTube yang segala macamnya. Sampai jam 12. Akhirnya jam 12 selesai, saya kumpulkan handphone mereka, dimasukkan dalam Tupperware, masuk dalam kamar. Tidur kita. Jam 3 malam saya ajak mereka sholat tahajud, Pak. Malam minggu saya ajak sholat tahajud. Alhamdulillah anak-anak yang kata kita anak mada, anak karengkang, anak berandalan, ternyata diajak sholat tahajud nangis-nangis. Menangis-nangis Pak Ibu sekalian. Anak yang tak pernah sholat tuh tersentuh hatinya Pak Ibu sekalian. Ternyata dia masih dihargai. Ternyata dia masih diperdulikan. Ya, hati-hati Pak Ibu. Kalau kita tidak siapkan waktu untuk remaja-remaja kita nih, habis remaja-remaja kita nih Pak Ibu sekalian. Kalau tidak dari sekarang dia berbekal ilmu agama, nanti dia akan jadi suami orang. Nanti dia akan jadi ayah orang. Bagaimana dia membina rumah tangganya kalau dia tidak punya bekal ilmu agama? Mohon maaf, kalau sekedar nikah saja, kalau sekedar kawin saja, mohon maaf, orang kafir kawin juga. Kalau sekedar kawin saja buat anak saja, baru kawin juga. Anjing kawin juga. Aduh, kalau sekedar punya untuk kawin punya anak aja, anjing kawin juga siapa tadi? Mohon maaf Pak, kalau Bapak Ibu menyekolahkan anak supaya anak jadi sarjana, mohon maaf, di kampung saya di Mangguang tuh Pak, ada sekolah STIB namanya. Sekolah Tinggi Ilmu Barua. Jadi alhamdulillah Pak, Barua di kampung Ambola sarjana Pak, nggak sombong banambo dah. Ya sebiasa saja. Barua di kampung Ambola sarjana Pak, cuman yo Barua tuh nggak pernah ke surau. Barua tuh nggak pernah ke surau Pak, yang sarjana tuh. Baru waktu tidak pernah mengaji. Pertanyaan, kalau anak awak tidak pernah ke surau, sarjana anak awak tidak pernah ke surau, bedonya jo baru di Mangguang tuh. Coba lihat anak kita. Dari sekian waktunya bersama kita di rumah, ada tidak anak kita tergerak hatinya ketika Allah memanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas salat, as-salatu khairum minan naum. Coba. Siapa yang hadir ke masjid ini? Coba Bapak Ibu perhatikan. Siapa yang rajin ke masjid, Bu? Bu, siapa yang rajin ke masjid? Kalau dapat segera Ibu ambil jadi menantu. Waktu subuh yang rutin, walau umurnya 65 tahun, 70. Loh kok ketawa, Pak? Kok ketawa? Saya serius ini, Pak. Loh, jangan tertipu dengan casingnya Pak. Casing boleh berubah, tapi mesinnya mesin Jepang. Jangan sepele Bu, minumannya tongkat Ali. Loh, Pak, karena yang hari ini yang subuh itu yang kayak begini, yang datang ini Pak. 65, 70. Saya yakin kalau Ibu ambil jadi menantu yang 65 tahun ini akan selingkuh lagi, yakinlah. Loh, enggak percaya coba. Lo kok berdantang galak Ibu nampaknya. Sebab yang muda-muda tuh ndak ada langkah ke masjid sekarang ini. Kata ibu umur saya belum sampai 60. Tua pula menantu pada awak leh. Baik sekalian. Balai. Itu isi surau kini subuh-subuh orang gaek-gaek. Nah kalau ada yang bantu aku Pak. Bentuk aku langka kok, perlu dilestarikan kok. Jangan sampai punah. Kok anak langka kok Pak Ibu sekalian. Ada orang tua sini, ayah ada. Ibu ada. Beruntungnya sekeluarga ke masjid. Ya, Pak Ibu sekalian. Nah, tolong dirawat anak ini Pak Ibu sekalian. Dijaga nih, jangan sampai punah. Iya, apa kata dia? Karena mereka akan meneruskan perjuangan kita Pak Ibu sekalian dari sekarang ini. Dari sekarang ini dipersiapkan Pak Ibu sekalian. Ya. Jadi Pak Ibu sekalian, begitu pula kalau kita sudah lama tidak mendengar kaji, akhirnya apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Summum bukmun fahum la yarji'un. Mereka tuli bisu, ya,
buta, mereka tidak akan kembali kepada kebenaran. Kenapa? Allah kunci mati hatinya. 179 Allah berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ Ulaika humul ghafilun. Baca terjemahnya. 179. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dan kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Siapa jin dan manusia yang memenuhi neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati tetapi tidak ada takut kepada Allah. Tidak takut ninggalin sholat. Tidak takut membuka aurat. Tidak takut pacaran. Pak ibu sekalian, pacaran itu zina pak ibu. Tidak ada konsep pacaran dalam Islam. Pacaran zina. Jadi jangan bangga kalau anak kita pacaran zina. Ya. Sekarang kan orang tua hari ini bangga kalau anaknya punya pacar. Kamu udah punya calon? Kemudian dibebaskan pergi kemana-mana berdua-duaan. Bahkan katanya kalau sudah tunangan boleh pergi kemana-mana. Ditanya sama tetangga, kemana anak Uni? Pai ke Bali, Josia, jo tunangannya. Bangga lah tuh. Naik lo oto Cindurmato, oto apa? Oto ALS lah misalkan. Pergi ke Jakarta nih oto ALS, sebangku. Alun nikah lagi, alusah menikah duduk sebangku. Kira-kira kalau mengantuk apa? Kira-kira kalau mengantuk bantu. Bantu tuh. Laki perempuan tunangan, pacaran, kalau ketiduran gimana? Astagfirullah. Begini. Aduh. Gak kuat. Kalah lo orang laki bini. Orang tuanya membiarkan, orang tuanya yang celaka itu. Orang tuanya dayus itu. Dayus itu apa? Tidak ada rasa iri cemburu melihat anaknya berzina. Mohon maaf kalau bahasa Indonesia itu geremo orang tuanya itu. Ya. Membiarkan anaknya melacurkan dirinya. Pak ibu sekalian. Ya. Tadi punya hati walau qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tetapi tidak digunakan untuk mendengar merenungkan ayat-ayat Allah. Alam takambang jadi guru itu ayat Allah. Tsunami terjadi, hancur permukiman, hancur perumahan. Yang tegak apa? Masjid itu ayat Allah. Gunung Merapi di Minangkabau, di Gunung Singgalang, Kepatang tuh Galodoh, kedua-duanya mengeluarkan lahar dinginnya. Ya, Merapi Gunung Singgalang Pak Ibu sekalian, tanggal 11 Juni kemarin kalau tidak salah, 11 Mei apa ya? Hancur rumah-rumah, ayam tagak. Ketika cari video, masjid tetap tagak. Maknanya apa? Allah ingin mengingatkan kita orang Minang, orang surau, babaliak ke surau, ramikan surau. Surau lah sampai salame di muka bumi Allah. Nah itu yang dijauhi oleh pemuda hari ini. Di situ yang pemuda jauh hari ini. Langka pemuda-pemuda yang cinta ke masjid. Termasuk hari ini di mana-mana saya melihat. Alhamdulillah setelah saf tadi ada sekitar 3 saf. Salah tadi enggak? Isa tadi ya. 3 saf Pak ya. Mana pemudanya? Berapa saf pemudanya? Ya. Maka kalau dapat Pak Ibu sekalian coba sesekali buat malam minggu ajak pemuda tuh tidur di masjid. Cuman ialah sediakan wifi. Jangan kalah dengan kafe. Sediakan minumannya, sediakan snacknya.
Sholat tahajud kalau dulu nobar, nonton bareng, tapi bukan nonton bola ya. Nonton Al-Fatih, nonton Salahuddin Al-Ayyubi, bagaimana membebaskan Palestina, ya. Bagaimana Al-Fatih menghancurkan kekuatan Konstantinopel, Pak Ibu sekalian. Nah, itu perjuangan Islam, tonton bareng, dikasihkan keterangan, menonton bagaimana kondisi di Palestina saudara kita hari ini Pak Ibu sekalian di Palestina. Masya Allah Pak Ibu, hati-hati Pak Ibu, hati-hati Pak Ibu. Kita nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara kita terzolimi, saudara anak-anak kecil di Palestina hancur dirudal anak kecil Ibu. Rumah sakit dirudal, masjid dirudal, ambulan dirudal, dokter-dokter, perawat-perawat, bayi-bayi dirudal. Dunia hanya sekedar menonton, Pak Ibu sekalian. Mana pasukan keamanan PBB yang diterjunkan ke Palestina situ? Seakan-akan dunia bersepakat untuk membunuh, membasmi saudara-saudara kita di Palestina. Apa kata orang Palestina? Bukankah kami saudara kalian seiman dan setakwa? Bukankah kami ini hamba Nabi Muhammad? Kenapa kalian biarkan kami? Hei raja-raja Arab, hai raja-raja Arab, hai pemimpin-pemimpin Islam, mana tentara kalian? Amerika membantu Israel mengirimkan tentaranya, mengirimkan pesawatnya, mengirimkan kapalnya. Mereka orang kafir menolong Israel, Pak Ibu sekalian, sang penjajah. Amerika, Prancis, Jerman membantu Israel. Palestina siapa yang bantu? Pak Ibu sekalian. Tidak ibah kita mencari anak-anak ketek dibantai di orang Palestina. Sampai anak-anak ketek itu Pak makan rumput Pak. Makan rumput anak Palestina itu Pak. Ya. Kita makan enak di sini. Tidak terpikirkah mereka di sana makan apa Pak Ibu sekalian? Bayangkan kalau cucu-cucu yang mati itu cucu-cucu kita anak-anak itu. Sampai ada anak balita sudah hilang semua keluarganya. Dia sendiri yang terselamat Pak Ibu sekalian. Sampai saya melihat di YouTube itu Pak Ibu, anak kecil ya duduk di pinggir jalan sebegini, nggak ada ayah, nggak ada ibu Pak Ibu sekalian. Dan dunia dia membisu, hanya sekedar kutuk mengutuk Pak Ibu sekalian. Kenapa demikian? Karena seorang tokoh Yahudi mengatakan, kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Ini PR kita semua Pak Ibu sekalian. Jadi orang Yahudi itu mengukur kekuatan umat Islam dilihat daripada kekuatan jamaah subuhnya. Kenapa demikian? Mereka tahu hadis Rasulullah Pak Ibu sekalian. Bukan tidak tahu mereka. Mereka tahu hadis Rasulullah, katanya Rasul bersabda, 2 sholat yang berat bagi orang munafik. Sholat apa Ibu? Sholat Isya dan subuh berjamaah. Itu berat bagi orang munafik. Kalaulah mereka mengetahui keutamaan 2 sholat ini, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Kenapa begitu? Karena dalam sholat subuh itu ada sholat sunnah, sholat fajar namanya. Rok'ataini minal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah di waktu fajar. Itu baru sholat sunnahnya baru tuh. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Mohon maaf. Anak ibu kerja kemana? Kuliah kemana? Berapa gajinya? Apa mobilnya? Apa kendaraannya? Mana lebih hebat dibandingkan 2 rakaat di waktu subuh kata Allah, kata Rasulullah, lebih baik daripada dunia dan isinya. Pertanyaannya, seberapa banyak para pemuda yang mengejar keutamaan 2 sholat fajar itu Pak Ibu sekalian? Apa kata Rasulullah lagi? Aku ingin segera dikumandangkan qomat dan kutunjuk seorang menjadi imam. Dan aku berkeliling kampung sembari membawa kayu bakar. Apabila ku dapati ada laki-laki yang sehat, balik berakal, masih berada di rumah, sementara qomat sudah dikumandangkan, maka akan aku bakar rumah mereka, kata Rasulullah. Pak Ibu, maukah kita Rasulullah hidup di zaman kita ini? Rindu tak dengan Rasulullah? Pak Ibu, rindu tak dengan Rasulullah? Ingin ketemu dengan Rasulullah tak? Kalaulah boleh berandai-andai, hidup Rasulullah kini di zaman kita, kira-kira gimana rumah kita? Dah hangus terbakar Pak. Nah, yang kesuruh cuman bapak-bapaknya, kakek-kakeknya, anak menantunya dibiarkan tidur. Dia apa? Sagan awak kami nantu. Sagan awak kasih di.
Contoh terbakar rumah awak jam 2 malam, jam 2 malam terbakar rumah awak, rumah gadang batingke. Nah, pintu kamar ibu pas di depan pintu utama tuh. Terbakar rumah jam 2 malam, apakah bapak ibu berdua aja mau lari? Hah? Di rumah tuh ada anak, ada menantu, ada cucu, ada kemenakan. Terbakar rumah jam 2 malam, apakah bapak ibu berdua aja yang mau lari? Hah? Apa yang bapak ibu lakukan? Bangunkan menantu. Jam 2 malam loh. Nggak sagan ke menantu. Dek sagan ke menantu. Sidi, oh Sidi, rumah tabaka Sidi. Jagolah Sidi. Dek orang Minang kok hebat banget ke menantunya mah. Sayang mana lah baca puik menantu tuh sembayang indah baca puik lo tuh barua tuh. Baca puik lo tuh hilang lo piti berjuta-juta mencoba barua tuh. Bisa lihat. Tabaka rumah jam 2 malam, dek sagan kami nantu menjagonya. Sidi, oh Sidi, rumah tabaka Sidi. Itu menjagoannya rumah tabaka jam 2 malam. Bapak Ibu sekalian, bagaimana menjagoannya? Hah? Digunda nak pintu tuh. Kok bisa didobrak nak. Cuman umur ibu dah 75 tahun, bahkan udah nak talok, Pak Ika luar. Tolong. Sidi ambo, anak ambo, tak kuruang. Orang kampung tibo. Dipangan orang pintunya, didobrak nak. Tubret, didobrak. Namun karena menantu kamarnya pakai AC, spring bednya harga 50 juta. Ya, cover bednya 10 juta. Bantalnya 5 juta. Kenaan tidur, selimutan. Dek sagar ke menantu, dek gang. Sidi, oh Sidi, rumah tabaka. Gitu menjagoannya. Itu menjagoannya. Diegang dak. Umpama ke kakinya, Sidi rumah terbakar. Ndak begitu. Begitu ndak? Waktu sholat subuh begitu ndak bangunkannya? Waktu sholat subuh begitu ndak menjauhkan Sidi itu? Tangguanglah beko Bapak Ibu sekalian. Juapi dunia, came hawa hangui Sidi itu. Juapi neraka, kok sayang ke anak, kok sayang ke menantu, kok sayang ke cucu, jagoan subuh. Barangke kamu saji, yang laki-laki kamu saji. Kecil Rasulullah, sebaik-baik sholat laki-laki yang fardu itu di masjid. Sebaik-baik sholat wanita itu di rumah. Jadi kalau ada suami sholat di rumah, menantu sholat di rumah, itu namanya lelaki solehah. Lelaki solehah itu yang sholat di rumah itu Pak Ibu sekalian. Ya. Kenapa begitu? Karena dia lebih mencintai rumahnya dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa Rasulullah bertanya seorang sahabat bernama Abdullah bin Ummi Maktum, ya Rasulullah, engkau tahu aku ini orang tua yang buta. Aku tinggal sebatang kara. Rumahku jauh dari masjid. Jalan berliku-liku, banyak binatang berbisa. Ya Rasulullah, bolehkah aku sholat di rumahku? Orang tua buta Pak, minta keringanan kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apakah kau mendengar seruan azan? Dengar ya Rasulullah. Maka tidak ada keringanan bagimu untuk sholat di rumahmu. Orang tua buta tidak dapat keringanan sholat di rumah. Bagaimana yang muda tidak ke masjid? Apanya yang buta? Itu tadi, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun walahum azabun azim. Kenapa seseorang disesatkan oleh Allah? Kenapa Allah memberikan dia sesat? Apa kata orang? Oh, ini sudah takdir, gimana lagi? Saya disesatkan, sudah takdir Allah. Nanti kalau baiknya semua orang, sholat semua orang di neraka, siapa yang isi? Ya, ini sudah ditakdirkan Allah Pak. Mana yang ke surga, mana yang ke neraka. Kalau ke surga semua orang, neraka kosong. Jadi Allah sudah takdirkan saya ini ke neraka. Pertanyaannya, mau enggak Bapak bisa ditakdirkan ke neraka? Mau enggak? Alangkah zalimnya Allah kalau kita ditakdirkan ke neraka tanpa kita ikhtiar dan usaha Pak Ibu sekalian. Nah diantaranya Pak, Tuhan yang batil itu, tadi selain setan Pak. Selain setan, Tuhan yang batil itu. Yang kedua, buka surat ke-45. Al-Jasiyah langsung 45.
Ayat 23. Tadi yang pertama Tuhan yang batil selain setan. Yang kedua ini kita dengar Pak. Yang kedua hawa nafsu. Ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Pernahkah kau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Apa kata Allah? Pernahkah kau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Pak Ibu sekalian, subuh tuh enaknya tidur apa sholat? Hah? Kalau ikut nafsu kita enaknya apa? Tidur kan? Dituruti itu. Maka tidur itu hawa nafsu itu menjadi Tuhan selain daripada Allah. Pak Ibu sekalian. Sedang enak-enak kerja, orang azan. Mana enak? Kerja atau sholat? Hah? Sholat, tapi kalau kata nafsu, tanggung kerja dikit lagi. Menangguang hawa nafsu. Ya. Ibu-ibu, enak mana? Berjilbab dengan nggak pakai jilbab? Enak berjilbab, tapi kata mereka, ndak angek kau naik berjilbab tuh. Hah? Kau botak kalau kau beko? Kau gadih rancak berjilbab atau tutup, kau ndak laku kau. Itu juga anak orang sebelah tuh ndak berjilbab, ndak laku-laku sampai kini. Contoh Pak, jilbab itu ibarat lapek Pak. Lapek itu di jorang dibungkus apa? Daun. Umpamo koko lapek, ambo jual lapek umpamo gua. Lapek kau babungkus hijau daun. Lapek kau ndak pakai daun. Kira-kira Pak Ibu beli lapek yang mana? Hah? Lapek yang ndak berdaun kok awak tahu bisa merasuan lunak apa indaknya. Oh kau kareh tapungnya kau. Hah? Tapi lapek kau ndak berdaun. Lewe oto ngong abu. Datanglah. Pertanyaannya, ada ndak orang yang membeli lapek ndak berdaun kok? Hah? Ada ndak? Ndak ada. Tapi kalau ada yang mau, bawa orang itu. Hah? Sakit gilo. Nah kini yang bantu tuh padus yang laku gini. Padus yang tidak berjilbab diambil jadi menantu. Diambil jadi bini. Berarti yang suku padus bantu tuh gilo tuh. Ya. Ada anak awak mencari calon istri. Tidak berjilbab calon istrinya. Berarti anak awak tuh ada kelainan jiwa. Jadi wanita yang tidak berjilbab itu ibarat lapek tidak berdaun Pak Ibu sekalian. Banyak tangan orang malake di badannya tuh desi orang. Dipertontonkan orang, dipacalian orang, seksi badannya begini-begini. Ya. Atau berarti kalau ada laki-laki mau dengan perempuan yang tidak berjilbab walaupun cantik, seksi, bahenol, berarti laki-laki itu ada kelainan jiwa berarti. Ya. Yang penting lapek katanya. Sekalian. Aneh. Jadi orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, ada orang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Lanjut. Dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya. Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberikannya petunjuk setelah Allah membiarkannya tersesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ya. Maka Allah biarkan dia sesat. Kenapa? Mempertuhankan hawa nafsunya. Bapak sekalian. Nah kembali kepada ayat surat Al-A'raf 179 tadi. Orang yang punya hati tidak digunakan untuk menenungkan ayat-ayat Allah. Orang yang punya mata tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Orang yang punya telinga tidak digunakan mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Bahkan lebih sesat daripada binatang Pak Ibu sekalian. Ya, itu firman Allah Pak Ibu sekalian. Nah, jadi pertanyaannya siapa yang kareh gini kok? Kaji ambo yang kareh atau hati orang yang kareh? Lah sebantu tu kaji kok Allah sabui anjiang, Allah sabui binatang ndak berubah jolei. Contoh Pak Ibu sekalian. Sarak mangato orang Minang kan hebat falsafah kok. Adik basani jo sarak basani jo kitabullah, sarak mangato adik memakai. Sarak mangato hukum sholat berjamaah bagi para laki-laki hukumnya wajib. Akatau sarak Al-Baqarah 43.
Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, hukumnya tunaikanlah zakat, hukumnya dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Maksudnya di mana orang ruku? Waktu kapan? Orang-orang yang ruku, berapa yang ruku? Orang-orang yang ruku, berapa yang ruku? Berarti banyak. Banyak itu dalam bahasa Islam namanya jamak. Kalau sholat namanya berjamaah. Jadi menurut ayat ini silahkan cari semua tafsir Al-Quran. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Imam Qurtubi, tafsir Buya Hamka Al-Azhar. Apa ini maksud ruku bersama orang-orang yang ruku? Ulama tafsir sepakat yang dimaksud sholat berjamaah hukumnya wajib bagi para laki-laki. Syarat mengatur adik memakai. Surat An-Nisa 102 tentang sholat berjamaah Pak sekalian. Ya. 102 An-Nisa 102. Ya. Surat keempat. Ya. Surat keempat ayat 102. Tentang kata syarat. Bagaimana hukum berjamaah menurut syarak? Ya, baca terjemahan. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu. Apabila engkau Muhammad, yang dimaksud Muhammad siapa ibu sekalian? Nabi Muhammad berada di tengah-tengah sahabatmu. Siapa sahabatnya? Di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, kaum muslimin di Makkah, kaum muslimin di Madinah. Ya, Allah ingatkan, Allah ajak bicara Nabi Muhammad dan para sahabat. Lanjut. Lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama mereka. Hendak melaksanakan sholat bersama mereka. Itu sholat apa? Sholat bersama mereka. Sholat apa itu? Sholat berjamaah. Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Sholat menyandang senjata. Sholat di mana? Sholat di medan perang. Pak ibu sekalian, apa taruhan sholat di medan perang? Nyawa taruhannya Pak. Semestinya orang di medan perang itu diringankan untuk tidak sholat berjamaah. Kenapa? Bisa jadi nyawa taruhannya, sedang sholat dibom orang, sedang sholat diserang orang. Tapi Allah Maha Tahu, Maha Kuasa Pak. Allah atur bagaimana tata cara sholat di medan perang. Lanjut. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud, terus telah menyempurnakan satu rakaat, hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Lanjut. Dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat. Lalu mereka sholat denganmu. Dan hendaklah mereka bersiap-siaga sembari menyandang senjata. Ini contohnya Bapak Ibu sekalian. Ini contoh nih. Ini contoh imam. Ini makmum shaf yang pertama. Makmum shaf yang kedua. Sholat di medan perang. Sholat di medan perang tuh bawa karpet begini Pak. Sholat di medan perang pakai keramik begini. Sholat di medan perang pakai AC, pakai kipas. Sholat di medan perang pakai parfum. Sholat di medan perang bajunya bersih rapi? Tidak. Sholat di medan perang boleh jadi di tengah hutan, di bebatuan, di tepi pantai. Boleh jadi tanahnya basah, tanahnya kering, ada kerikil. Mereka sholat tanpa bawa sejadah. Mereka sujud langsung ke tanah Pak Ibu sekalian. Ketika imam ruku, Allahu Akbar. Umpama imam ruku, Allahu Akbar. Imam ruku. Makmum yang shaf pertama ikut ruku, Allahu Akbar. Tapi makmum yang shaf kedua tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata Pak. Dalam kondisi sholat ini Pak. Imam ruku, makmum shaf pertama ruku, makmum shaf yang kedua tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata. Dalam kondisi sholat ini. Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Tetap siap siaga. Imam sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetap siap siaga. Imam bangkit ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Mereka yang sholat besertamu sempurna 1 rakaat mundur ke belakang. Yang di belakang tadi maju ke depan. Menyempurnakan 1 rakaat. Allahu Akbar. Ruku imam tadi yang di belakang tadi. Imam menunggu. Makmum ini ruku, imam menunggu. Makmum yang menurut ke belakang siap siaga sembari menyandang senjata. Sampai makmum ini menyempurnakan 1 rakaat, bangkit ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar. Baru imam memulai rakaat yang kedua, Pak Ibu sekalian. Itu di medan perang sholat berjamaah diatur sama Allah. Nabi, Pak, tidak manga-manga dibandingkan presiden loh, Pak Ibu sekalian. Tidak manga-manga dibandingkan raja, perdana menteri, gubernur. Nabi langsung terjun ke medan perang memimpin sholat berjamaah. Bagaimana mungkin presiden tak sholat berjamaah? Bagaimana gubernur, atasan tak sholat berjamaah? Siapa kita dibandingkan Nabi? Jamin masuk surga, si jangguik kok. Dengan jubahku awak jamin masuk surga kah? Dengan jidat hitam dijamin masuk surga? Dengan sorban segadang galuang dijamin masuk surga? Awak kok tidak ada jaminan masuk surga, Pak Ibu sekalian. Tapi Nabi dan para sahabat dijamin masuk surga. Tak pernah meninggalkan sholat berjamaah walaupun di medan perang. Walau di medan perang. Nyawa taruhannya. Awak sia dibandingkan Nabi. Sia awak dibandingkan Nabi. Kok adolah laki-laki Minangkabau tidak datang ke musaji. Jangan mengaku orang Minangkabau juga lebih malu. Kabau. Kok ada laki-laki Minang tidak ke surau? Kabau. Balik ke surat tadi Pak. Al-A'raf 176. Meletakkan apa? Al-A'raf 176. Mereka cenderung kepada dunia. Dan mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Tidak kamu saji. Dia apa? Sanang lalok di rumah. Jo bininya bapaluk-paluk. Sanang nonton bola. Sanang main chip. Tidak tak aja sholat berjamaah. Surah Al-A'raf 176. Bunyinya Pak. Seperti apa? Anjing. Jadi hati-hati Pak, caliat besok subuh Pak. Pak, syarat mengatur solat berjamaah hunya wajib bagi laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki beko di komplek kau yang nak ke musaji, hati-hati. Berarti anjiang gitu. Caliat besok subuh. Siang orang tibonya. Tapi kalau anjiang tidak akan tibo lalu. Hati-hati. Jangan sampai anjiang tu ada di rumah awak. Pak Ibu sekalian. Jadi kalau ada minantu nak musaji, minantu anjiang tu. Ya. Kalau ada sidi nak musaji, sidi anjiang. Mohon maaf bahasa sesabut sidi Ustaz. Ambo galambo sidi Pak. Nah, kok sidi na sebenarnya Pak. Ya. Ambo tak berani sebut sultan bagindo tak berani sebab ambo gak sidi. Jadi maknanya apa? Kaji ko ambo balikkan kepada diri ambo. Kau nak kamu saji ambo subuh anjiang ambo ko. Kau firman Allah Pak. Lebih percaya Pak di Quran gua. Percaya nak? Ambo jo farangan ko nak ada perjanjian tadi ko, nak ada perjanjian kami ko. Nak ada ambo song-song farangan ko. Ya. Dibacanya tuh perumpamannya seperti anjing. Jadi kalau ada orang Minang 7 keturunan yang punya falsafah adai basani sarak basani kitabullah, sarak mengatur adik memakai solat indak bampo iyo atau anjiang tuh. Acelek gini Pak. Tolong apa pulang kampung? Pulang kampung apa? Kok ke Sungai Geringgiang lah, kok kampung dalam lah, kok ke Sunua lah misalkan, kok ke Sungai Sariak lah misalkan. Caliak waktu subuh, lepanua suruh di kampung awak tu. Lepanua nak suruh di kampung awak tu. Bahkan ada masjid di kampung awak buka seminggu sekali. Masjid buka seminggu sekali cuma untuk hari Jumat. Habis sholat Jumat tutup. Minggu depan buka lagi. Macam gereja masjid tu Pak Ibu sekalian. Ada nak Pak? Masjid buka seminggu sekali cuma untuk sholat Jumat. Kalah lo gereja di Medan Pak Ibu sekalian. Masih ada di kampung awak banyak bantu tu Pak Ibu sekalian. Bah bantu tu sebab banyak ulama-ulama anjiang di kampung tu Pak Ibu sekalian. Batu Ustaz, kasana kaji Ustaz. Biasanya Pak di kampung awak yang memandikan mai, siapa namanya? Dia membawa orang labai.
Nah, kadang meninggal kok langsung sana ambo dari Medan cerita tuh ketika amaknya meninggal. Main bola baik kok di mana soboknya pak. Mencari labai di mana mencari labai? Bukan di surau di mana? Di lapau. Sedang mana labai itu? Sedang bampok labai anjing tuh. Itu loh kemandian mai orang gaya awak tuh. Hari-hari batu ampok di paciknya, Pak Ibu sekalian. Itulah kemandian mai awak orang tua awak tuh. Ya. Aku nak mengada-ngada Pak Ibu sekalian. Ambo berani mengecek bantu aku sebab memang fakta menunjukkan begitu. Kok bela orang kampung ambo itu survei. Dan kecek ambo kok fitnah apa indak kecek ambo kok Pak Ibu sekalian. Kadanglah meninggal orang gaya orang anak yatim memandiin mai meminta lo sameh 2 meh ndak kurang ajar lah itu tuh. Ameh membayi mai itu Pak Ibu sekalian membayi memandiin mai itu ameh dimintanya. Hah? Barang nak kasanang labai-labai itu meninggal orang di kampung tuh. Bana kayonya kok dapet itu hari mati orang di kampung tuh. Hah? Alun lebih kau meninggal hari menuju hari menamai kaji mendoa, diundang orang sekampung untuk mendoa. Kok orang musaji yang datang diundang tuh lu mendingan pak orang musaji habis sholat isya datang musaji mendoa. Aku ndak yang mendoa tuh bampok kerja. Amin, amin sembahyang jo indah doanya minta. Jangan dia makan racun lagi ya bisa sampai matinya. Bagi nak orang mendoa tibonya sembahyang indah. Itu doanya kau minta tuh. Baik sekalian. Karelo aminnya tuh. Sembayang indah. Ancak orang suruh memang kok makan juga. Ancak orang suruh kau bawa makan le. Tapi sebenarnya pun ndak etis. Mohon maaf pak yo. Ndak etis tiwak makan-makan tapi orang meninggal tuh pak. Semestinya sunnah Nabi tuh awak yang mantan makan ke tempat orang meninggal tuh awak yang mantan makan selama 3 hari. Bukan awak makan tapi orang meninggal. Sampai hati awak makan. Iyalah kok orang kayo kecil awak tuh. Kok orang bangsai bau utang pak untuk magi orang makan bau utang pak. Demi apa? Demi kecil orang kampuang. Gengsi beko kecil orang kampuang. Lah jatuh tertimpa tangga. Meninggal ayahnya warisan. Ndak lo dapet magi orang makan lo pak Ibu sekalian. Sunnah Nabi itu pak. Ketika ada keluarga yang meninggal, tetangga yang mengantarkan makanan ke rumah yang tertimpa musibah selama 3 hari. Begitu pak sunnahnya. Bukan kita makan di rumah orang itu. Oh kan sedekah Ustaz. Kalau mau sedekah pak ketika sakit lebih utama sedekah supaya apa? Cepat disembuhkan, cepat didoakan. Bukan sudah mati. Dan kalau mau sedekah itu kan gak mesti harus menunggu 3 hari kan. Gak mesti menunggu 7 hari. Sebulan, 2 bulan, setahun kan boleh gak bersedekah kita? Boleh. Baik sekalian. Nah Pak Ibu sekalian tolonglah mari benar-benar kita mengkaji Al-Quran, ramikan masjid, ramikan surau, ramikan majlis ilmu, tapi jangan lupakan para pemuda Pak. Tolong jangan lupakan para pemuda. Ya. Sebab para pemuda itulah calon ganti penerus kita Pak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian demikianlah mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih Farhan ya. Fari, terima kasih Fari ya. Semoga Fari ikut viral nanti ya. Ya. Jadi ingat Pak, yang baca anjing itu bukan nambo si Fahri tadi maco. Ya. Jangan Pak berang kambo si Fahri yang baca tadi anjing tadi itu. Ya kan Fahri? Tanggung jawab nak? Betul kan? Siap nanggung risiko? Bapak sekalian. Nah, intinya apa? Kalau kita mengabaikan Al-Quran, maka tidak ada artinya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita menunggu sanjungan orang? Kan takkan apa itu sekali lagunya. Janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri tahu diuntung sebelum keranda maya diusung. Tiba masanya sadarlah diri selimut putih pembalut badan. Kan? Jangan ya, maknanya apa? Jangan gila sanjungan.
Apa guna penduduk dunia menyanjung kita tapi Allah murka? Biarlah penduduk dunia mengutuk kita asalkan Allah ridho kepada kita, Pak Ibu sekalian. Itu konsep hidup kita. Di ambo kalau dia menyabui ambo Ustadz Anjiang, ndak ibu hati ambo dah. Ustadz Anjiang kumah teh. Anjiang juga kajinya teh. Ndak ibu hati ambo dah. Tapi kalau Allah yang menyebut ambo Anjiang, yo ibu hati ambo. Tapi kalau yang menyebut ambo Anjiang yang suka bampok sembahyang seminggu sekali, ndak era namo sebabnya non Anjiang sebenarnya tuh. Ya. Jadi kalau Anjiang tuh yang menyalahnya sakit hatinya tuh Pak Ibu sekalian. Nah ini kaji nih Pak Ibu sekalian, silahkan. Yang mau jadi orang yang sebenarnya jangan tinggal sholat, terutama sholat berjamaah. Kita cari subuh biswa yang tak tiba berarti Anjiang tuh. Ya. Kecuali dua keadaan. Yang pertama karena sakit, kedua karena hujan. Cuman cari dulu sakitnya apa, ya? Kau nak ke subuh tadi ke masjid tanya Pak, kenapa nak ke masjid Pak? Sakit Ustaz. Sakit apa? Sakit panau. Ndak masuk hitungan sakit panau nak ke masjid. Ya. Ada alasan kenapa nak ke masjid Pak? Hujan Ustaz. Pertanyaannya kalau jam kantor hujan Bapak ke kantor enggak? Jam kantor hujan Bapak Ibu ke kantor enggak? Hah? Atasan dengar enggak kalau kita alasannya hujan enggak datang? Enggak terima enggak? Ah, hari hujan gimana mau kita pergi? Keluarkan Pajero tuh. Ya, naik motor keluarkan mantel tuh. Kenapa ke kantor kita bisa berangkat, ke masjid enggak bisa berangkat? Lebih jauh mana kantor dengan masjid? Lebih jauh kantor. Kenapa ke kantor bisa berangkat hujan-hujan, ke masjid enggak bisa berangkat? Hati-hati. Hati-hati. Hati-hati Pak Ibu sekalian. Sholat berjamaah juga merupakan ukuran siapa orang, siapa anjing, Pak Ibu sekalian. Ya, semoga kita ini semua ini dijaga Allah menjadi manusia sejati hendaknya. Semoga kiranya Allah turunkan kepada kita anak keturunan yang manusia sejati, yang tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya Allah anugerahkan kepada ibu-ibu suami yang soleh. Allah anugerahkan kepada bapak istri yang solehah. Allah anugerahkan kepada bapak ibu sekalian anak keturunan yang soleh dan solehah. Kok dapat ketika bapak ibu sakaratul maut, kok dapat ketika kita sakaratul maut anak kita yang menuntun kita. Ayah, ibu baca La ilaha illallah. Anak kita mendampingi kita ketika kita nazak sakaratul maut. Anak kiri kanan kita, ibu baca La ilaha illallah. Kalau bisa ketika kita meninggal dunia, anak kita yang memandikan kita. Kalau bisa ketika kita meninggal dunia, anak kita yang mengafankan kita. Kalau kita bisa meninggal dunia nanti, anak kita yang menjadi imamnya. Kalau kita meninggal nanti, anak kita yang mengusung jenazah kita. Kok dapat kita meninggal nanti, anak kita yang meletakkan kita di liang lahat, Pak Ibu sekalian. Kira-kira sudah nampak enggak anak-anak seperti begitu yang kita siapkan? Semoga ada Pak Ibu sekalian. Ya, itulah kebahagiaan kita ketika kita masih hidup. Terkadang mohon maaf Pak, ada anak 8 orang dirawat sama satu ibu. Sanggup ibunya merawat 8 anak, tapi malangnya setelah dewasa 8 anak tidak sanggup merawat satu orang ibu. 8 anaknya tidak sanggup merawat satu orang ibu. Kenapa? Sibuk dengan dunianya, sibuk sana, sibuk sini, sibuk nak menentu. Semoga kiranya Allah anugerahkan kepada kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga kita diampunkan dosa-dosa kita yang telah berlalu. Dan semoga Allah jauhkan kita dari dosa di masa-masa yang akan datang. Semoga Allah mudahkan kita untuk tunduk patuh kepada Allah. Semoga Allah terima segala amal ibadah kita. Semoga kiranya keluarga kita hari ini menjadi keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya di Masjid Ukhuwah ini Bapak Ibu sekalian sering berkumpul, bertetangga. Semoga kiranya Bapak Ibu yang di masjid ini bertetangga pula di surganya Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja kiranya Bapak Ibu sekalian, terlebih kurang saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala khilaf, salah dan dari saya pribadi, dan kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon beribu maaf.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.